Makanya mohon maaf ya, kalau ada di antara teteh, bunda saya yang bilang gini, kenapa ya? Kok saya itu sekarang makin dekat ke Allah, makin ngaji, tapi ujiannya makin berat misalnya. Ada nggak yang merasa begitu? Ada yang merasa begitu? Baik. Kenapa coba? Allah ambil urusan dunia yang selama ini menjadi fokus utama kita, agar Allah mengalihkan pandangan kita pada sesuatu yang lebih besar daripada urusan dunia yang selama ini kita cintai. Jadi bunda harus ingatnya itu aja. Jadi kalau kenapa ya ujiannya kok nggak berhenti, kok silih berganti datang. Bunda ingat dua hal saja. Ada pahala, ada ampunan. Ada pahala, ada ampunan. Tapi mohon izin ya, kalau kita mau introspeksi, lebih tepat kalimatnya, Allah sedang ngingetin saya karena banyak dosa-dosa saya. Itu jauh lebih adem. Kenapa? Karena pasti kan setiap apapun yang menimpa kita itu disebabkan karena apa? Karena dosa yang pernah kita lakukan. Maka bunda jangan khawatir, jangan bersedih, jangan gelisah. Nah, gimana cara Allah membersihkannya? Membersihkannya nanti Allah akan arahkan kita pada urusan akhirat kita. Jadi makin taat, bunda pengen ngaji, bunda pengen belajar. Dan bunda catat baik-baik ya, kalau hati bunda dilembutkan oleh Allah untuk mau menerima nasihat kebaikan, maka bunda sedang diinginkan menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda sayang perhatikan ya, yang paling penting dari amal itu ya, yang paling penting dari amal itu selain amalnya adalah istiqomahnya. Apa? Istiqomahnya. Nah ini yang paling mahal. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan ya. Sesuatu yang dilakukan terus menerus, namanya apa? Istiqomah. Kalau ada satu amal kebaikan yang kita jalankan secara continuity, secara terus menerus, itu nikmat dari sebuah amal. Maka di antara doa yang kita mintakan kepada Allah adalah minta agar terus ditetapkan dalam hidayah Allah, dalam kebaikan. Salah satu doanya nanti bunda amalkan, bismillah, ada di Quran surat Ali Imran ayat 8, surat ketiga ayat 8 ya. Ahilman yakin bunda sudah pada hafal ini doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba sekali, bunda sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekali lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perhatikan artinya. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan atau sesatkan qulubana, hati kami ya, ba'da, setelah idh hadaitana, engkau memberikan hidayah kepada kami. Berarti mohon izin, mohon maaf, dari kalimat doa awal kita mendeklar
kita meyakini bahwa yang memberikan hidayah kepada kita siapa? Allah. Yang menuntun kita jadi baik siapa? Yang menuntun kita mau melakukan satu kebaikan siapa? Hari ini kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Siapa yang menuntunnya? Allah. Termasuk mohon izin ya, kalau bunda hari ini dimudahkan langkahnya, mau ngaji, mau belajar, mau jadi orang yang lebih taat dibanding sebelumnya, siapa yang ngasih itu? Allah. Bukan karena Ahilman, bukan karena siapa-siapa, tapi karena siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan langkah kita itu diarahkan di jalan Allah, dengan cara Allah, karena Allah, dan jangan sampai dicondongkan kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Betul? Kenapa AA? Ya mohon maaf bunda sayang, godaan itu banyak atau tidak? Oh ya, godaan tuh banyak banget. Maka istiqomah itu berat. Betul nggak? Berat. Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas anginnya, kulkas satu pintu. AA, istiqomah itu berat. Iya. Yang ringan istirahat. Ringan istirahat mah. Makanya bunda mau datang lagi, mau duduk lagi, mau belajar lagi, itu berat. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, tetapkan hati kami dan jangan condongkan hati kami. Sampai kemudian kalau kita udah tetap, nggak belok kiri gitu ya, tetap terus, kita minta sama Allah, wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami di sisimu ya Allah apa? Rahmah, kasih sayang. Jadi tidak ada yang menjadi orientasi kita dalam setiap amal kita kecuali kita ingin makin disayang sama siapa? Allah. Betul? Makanya mohon izin bunda sayang, teteh sayang, kadang, ini kadang ya, kalau kita lagi berada di jalan kebaikan, itu seolah-olah urusan dunia itu seakan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul gak sih? Kadang harta diambil, kadang perasaan senang dalam urusan dunia diambil gitu. Makanya mohon maaf ya, kalau ada di antara teteh bunda saya yang bilang gini, AA kenapa ya kok saya itu sekarang makin dekat ke Allah, makin ngaji, tapi ujiannya makin berat misalnya. Ada gak yang merasa begitu? Ada yang merasa begitu? Baik. Kenapa coba? Allah ambil urusan dunia yang selama ini menjadi fokus utama kita, agar Allah mengalihkan pandangan kita pada sesuatu yang lebih besar daripada urusan dunia yang selama ini kita cintai. Jadi kan kalau ada pilihan begini bunda, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Kadang yang membuat kita lupa dengan urusan akhirat karena apa? Urusan dunia. Betul apa enggak? Jadi seringkali yang membuat kita dengan lupa urusan akhirat karena sibuk dengan urusan dunia. Maka bagaimana caranya? Ketika bunda ingin meningkatkan akhiratnya, berarti rumusnya Allah akan alihkan fokus kita kepada urusan dunia tadi. Bagaimana caranya? Allah menghilangkan dunia ini, atau mungkin Allah mengurangi urusan dunia ini agar kita punya fokus utama lagi. Yuk balik ke Allah. Karena selama ini yang membuat kita lupa dengan akhirat karena kita terlalu condong pada urusan apa? Dunia. Apa yang dihilangkan? Ya dunia. Apa diantaranya? Nanti bunda lihat surat At-Taubah ayat 24. Surat apa? Surat ke-9 ayat 24. Ya. Di situ disebutkan ada beberapa faktor-faktor ya. Surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Qul inkana, katakanlah inkana jika ada
Siapa? Abaukum, di antara orang tua kamu sekalian. Wa abnaukum, dan anak cucu keturunan kamu sekalian. Wa ikhwanukum, dan saudara kamu sekalian. Wa azwajukum, dan pasangan-pasangan hidup kamu sekalian. Wa ashiratukum, dan keluarga kamu sekalian. Baik, pertama yang seringkali menguji kita dalam kehidupan ini adalah keluarga. Apa? Keluarga. Apa di antara keluarga itu? Baik ke atas, baik ke samping, baik ke bawah. Betul apa enggak? Disadari atau tidak, ujian yang paling berat itu bukan datang dari yang jauh, tapi datang dari yang dekat. Setuju? Betul? Bunda misalnya mohon maaf, yang paling dekat dengan kita mungkin ya diuji sama pasangan kita. Biasa aja tuh. Betul gitu. Ya, pasangan. Mohon maaf, misalnya pasangan kita baik, insya Allah diuji di atasnya siapa? Mertua, ya. Pasangan nguji kita, kadang-kadang aman, naik ke atas mertua. Semuanya baik, kadang adik kakak iparnya, betul? Bahkan bukan dari yang pasangan kita, mungkin juga dari kita sendiri. Adik kakak kita, betul? Paman bibi kita, betul? Ini ujian. Nah, maka hati-hati dengan ujian itu. Maka Bunda jangan kaget kalau diuji dengan keluarga terdekat, jangan kaget, karena para nabi pun juga diuji oleh orang terdekat. Nabi Adam diuji atau tidak? Oleh siapa pertama kali? Oleh istrinya, kan? Iya enggak? Nabi Adam diuji oleh istrinya. Istrinya minta sesuatu, tapi Nabi Adam gak bisa memberikannya. Kan gitu bahasa gampangnya, betul nggak? Jadi kalau bahasa gampangnya, istri misalnya gini, siga ibu nguji suami. Ibu hayang mobil Brio, tapi ibu hayang pengen beli Honda Brio, tapi suami hanya mampu beli Honda Vario. Kira-kira begitulah ya. Ibu hayangnya mobil, tapi kemampuannya motor. Maka jangan kaget para suami, kalau Anda diuji oleh istri, ya jangan kaget. Memang bagi laki-laki ujian terberatnya nukil ya istrinya gitu. Istrinya. Dan itu dari dulu. Makanya mohon maaf ya, sehebat-hebatnya laki-laki, di antara ujian yang paling berat bagi dirinya siapa? Perempuan, istrinya. Makanya hati-hati dengan makhluk yang namanya perempuan. Iya. Tetapi mohon izin, mohon maaf, perempuan itu kan satu sisi nguji kita, tapi satu sisi yang lain yang menjadikan laki-laki hebat itu karena perempuan. Ari pas nguji ente, ari pas jadi iya betul masuk tanya. Gitu. Jadi pertama keluarga itu akan menguji kita. Kemudian yang kedua, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang apa? Harta yang kamu usahakan. Bunda kalau udah urusan harta dunia, kadang-kadang kita jadi lupa fokus, betul apa enggak? Kemudian yang ketiga, manusia akan diuji wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dengan perniagaan yang kita sibuk dengannya. Sampai wa masakinu tardaunaha, dan apa? Tempat tinggal yang kamu ridho dengan dirinya, mencintai. Itu dunia semua. Nah, lihat. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka apa yang terjadi? Wa jihadi fi sabilih, dan daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka Allah akan turun tangan, campur tangan untuk memberikan sesuatu terhadap urusan yang kamu hadapi. Jadi ini jawabannya. Kenapa kita sangat jauh pada urusan akhirat? Karena jawabannya terlalu sibuk dengan urusan dunia. Maka bagaimana caranya agar kita kembali bisa dekat dengan akhirat? Salah satu caranya,
Allah akan menghilangkan dunia ini. Allah mengambil dunia ini agar kemudian bunda makin fokus lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kaget kalau ada di antara bunda, aku kehilangan kerjaan, aku kehilangan ini, kok aku tambah susah. Catat ya, jika Allah menguji hidupmu dengan sesuatu yang berat, maka ingat dua hal. Satu, boleh jadi Allah menyiapkan pahala yang besar untuk kita. Atau yang kedua, Allah sedang menyiapkan ampunan yang besar bagi dosa-dosa kita. Itu aja. Saya ulangi ya. Jika hidup kita, sok siapkan HP na tuh. Bete kudu diulangi dia ima Pentium 2 tuh. Jika hidupmu diuji dengan ujian yang berat atau terasa berat, maka ingat dua hal. Yang pertama, karena Allah sedang menyiapkan pahala yang besar untuk dirimu. Atau yang kedua, Allah sedang siapkan ampunan yang besar atas dosa-dosamu. Jadi bunda harus ingatnya itu aja. Jadi kalau kenapa ya ujiannya kok nggak berhenti, kok silih berganti datang. Bunda ingat dua hal saja. Ada pahala, ada ampunan. Ada pahala, ada ampunan. Tapi mohon izin ya, kalau kita mau introspeksi, lebih tepat kalimatnya, Allah sedang ngingetin saya karena banyak dosa-dosa saya. Itu jauh lebih adem. Kenapa? Karena pasti kan setiap apapun yang menimpa kita itu disebabkan karena apa? Karena dosa yang pernah kita lakukan. Maka bunda jangan khawatir, jangan bersedih, jangan gelisah. Nah, gimana cara Allah membersihkannya? Membersihkannya nanti Allah akan arahkan kita pada urusan akhirat kita. Jadi makin taat, bunda pengen ngaji, bunda pengen belajar. Dan bunda catat baik-baik ya, kalau hati bunda dilembutkan oleh Allah untuk mau menerima nasihat kebaikan, maka bunda sedang diinginkan menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bunda tuh bawaannya pengen ngaji deh, pengen datang, pengen majlis taklim, pengen duduk di majlis ilmu, itu makin kuat gitu, dan ingin selalu makin kuat, maka bunda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Maka Ahilman sebelum membuka judul kajian kita, pegang erat-erat, jaga baik-baik, karena mendapatkan hidayah seperti ini itu tidak mudah. Betul apa betul? Ya. Kalau bunda sudah punya sahabat, sudah punya teman, sudah punya guru yang bisa menuntun kita mendapatkan kebaikan itu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Betul? Coba Ahilman mau tanya, yang hadir di sini mau masuk surga? Ingin masuk surga? Mau kumpul lagi di surga? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Seburuk apapun masa lalu kita, semua pasti punya masa lalu, betul? Semua pasti pernah berbuat salah, betul? Manusia yang hebat itu bukan yang tidak ada salah, bukan. Tapi manusia yang hebat itu yang ketika tahu dia salah, kemudian segera dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, kita ini manusia. Kita ini siapa? Manusia. Kalau benar terus namanya apa? Malaikat. Kalau salah terus namanya apa? Syaitan. Ya. Jadi kalau ada manusia yang ngerasa paling benar, kita tanya, kamu bukan malaikat, pasti ada salahnya. Tapi kalau salah terus, apa? Maneh lain setan, pasti bisa berubah, betul? Kita ini manusia, ada di tengah-tengah, kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, ya. Kalau sudah berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan. Kalau sudah berbuat buruk, bertaubat, minta ampun, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir di sini dosanya banyak atau sedikit? Banyak aja, banyak banget. Cius? Mie apa? Dan inilah yang menjadi nikmat bagi kita semua. Insya baik. Pertolongan pertama yang Allah berikan kepada orang beriman ketika dia sedang punya
punya persoalan adalah apa? Rahmat, ketenangan. Ayo, ingat ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya apa? Kalau hari ini ayah bunda diberikan persoalan oleh Allah, karena Allah tahu kita bisa. Allah tahu kita mampu. Allah aja percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Sebelum masuk kepada penjelasan doanya, yang perlu Bapak Ibu pahami dan ketahui bahwa ciri kehidupan dunia itu pasti adanya masalah, pasti diuji. Ini ciri kehidupan dunia. Jadi kalau kita mau hidup di dunia, konsekuensi logis tipis-tipis ya. Harusnya nanti minta spidolnya yang agak tebal kali ya. Gak apa-apa, ini menguji. Makanya kalau bisa boleh maju sedikit, boleh apa enggak? Boleh maju aja Pak. Maju biar kelihatan. Nah, maju. Ustaz doakan yang maju ke depan segera berangkat haji dan umroh. Yang punya hutang lunas hutangnya. Yang belum menikah segera menikah. Yang sudah menikah sakinah mawaddah warahmah. Ayo, Masya Allah. Baik ya. Jadi tadi kami ulangi lagi ya. Ini bagus nih. Oke. Ini mah tutupnya jar tadi jar. Ya, perhatikan ya. Kan gini enak nih kan, Masya Allah kan. Jadi di antara ciri kehidupan dunia itu ya, adanya ujian. Ya. Ujian. Jadi kalau kita hidup di dunia harus mau menerima konsekuensi, pasti ketemu dengan apa? Ujian. Orang kita nyebutnya masalah gitu. Iya kan? Nah, ujian itu ada dua. Satu, ada yang sifatnya sesuatu yang membahagiakan atau bahasanya kebaikan. Yang kedua, ujian itu bisa jadi sesuatu yang tidak membahagiakan atau keburukan. Ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 35 kan? Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, gitu ya. Dan kami akan menguji kamu sekalian bisyarri dengan sesuatu yang buruk, wal khairi dengan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Jadi punten mohon maaf ya, hidup ini sebenarnya dari etape ke etape adalah ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Kismin, ujian. Punya pekerjaan, ujian. Di PHK atau dirumahkan, ujian. Bisnis untung, ujian. Bisnis rugi, ujian. Punya suami yang soleh, halo? Punya suami yang soleh, ujian. Punya suami yang kurang soleh, ujian. Punya istri yang cantik, ujian. Punya istri yang pas-pasan, ujian. Jadi sebenarnya ujian. Nah, tugas kita apa? Tugas kita bukan sibuk dengan ujiannya, tapi sibuk dengan jawaban terhadap ujian itu. Betul atau tidak? Yang membuat seseorang ketika ujian tidak lulus bukan soal, tapi jawaban. Betul atau tidak? Bapak Ibu ikut ujian, hasilnya nggak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Atau gurunya? Kalau kita ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Soal mah nggak akan mungkin ketuker gitu loh.
Soal anak SMP gak mungkin dikasih ke anak SMA. Soal anak SMA gak mungkin dikasih ke anak SMP. Pasti sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yang seringkali membuat seseorang tidak lulus dari ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Persis dengan kehidupan kita. Yang membuat seseorang tidak naik derajat dari ujian, dari masalah yang didapatkan dalam hidupnya, bukan karena masalahnya, bukan karena ujiannya, tapi bagaimana sikapnya untuk menghadapi ujian itu. Kemudian ayah bunda bertanya ke saya, Hilman, kenapa Allah ngasih ujian sama kita? Kenapa Allah ngasih ujian sama kita? Setidaknya Allah ingin menegaskan kepada kita, satu, kita ini hamba Allah yang lemah. Kita ini hamba. Ketika kita diberikan masalah, kita ini hamba, kita ini lemah di saat itu. Dan di saat yang bersamaan, Allah pun ingin tegaskan kepada kita semua bahwa tidak ada jalan terbaik yang bisa memberikan keringanan terhadap persoalan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dengan datangnya masalah kita makin sadar kita hamba Allah yang lemah, dan kita pun makin sadar kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang memiliki jawaban daripada apa. Jadi sebenarnya ini perhatikan kalimatnya. Jadi kalau kita hidup di dunia kemudian dikasih ujian dan kita ingin mendapatkan kebaikan dari ujian ini, maka tidak ada cara terbaik kecuali kembali kepada siapa? Kepada Allah. Maka disinilah butuhnya doa. Nah, apa doanya? Disebutkan di ayat itu. Ini kan doanya Ashabul Kahfi. Ketika pemuda Kahfi itu terkurung dalam sebuah gua yang mereka bingung mau ngapain lagi. Serba terbatas. Sama dengan kehidupan kita, punten mohon maaf. Kalau pagi ini ada di antara ayah bunda, bapak ibu yang rasa begini, Ustadz Hilman, ini udah mentok banget Ustadz. Udah gak bisa ngapa-ngapain Ustadz. Udah susah Ustadz. Udah gak ada jalan keluar Ustadz. Punten. Kan ada bahasa begitu kan. Udah mentok, udah gak ada jalan keluar. Punten. Itu kalimat yang kurang tepat. Bukan tidak ada jalan keluar. Tapi mata dan hati kita tidak terbuka untuk mendapatkan jalan keluar. Kenapa? Karena kita terlalu mengandalkan kemampuan kita. Padahal kita ini makhluk Allah yang lemah tak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Kan gitu. Ibaratnya begini deh. Bapak ibu naik mobil. Oke. Mobil itu kaca bagian depannya kotor karena debu. Pertanyaan saya, ketika kita mengendarai mobil itu, mungkin agak kesulitan melihat jalannya, betul? Karena kaca depannya kotor oleh apa? Oleh debu, oleh kotoran begitu. Pertanyaan saya, kira-kira apakah jalannya yang tidak ada atau kacanya yang gak kelihatan? Jalannya kan ada, hanya mata kita yang tidak bisa melihat itu karena tertutup dengan apa? Dengan debu tadi, dengan kotoran tadi. Sama dengan kehidupan kita. Jadi gak ada bahasa, Ustadz gak ada jalan keluar, udah mentok, gak ada bahasa itu. Jalan keluarnya ada tapi gak kelihatan gitu loh. Jalan keluarnya ada tapi mata dan hati kita tidak terbuka. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah dalam setiap persoalan kita. Itu masalah. Kita terlalu pede dengan kemampuan kita gitu loh. Kita terlalu kegeeran dengan kemampuan kita sehingga kita tidak bisa mendapatkan jalan keluar itu. Maka kalau kita lagi diuji, lagi punya masalah, kembali kepada Allah. Itu jawabannya. Salah satu jalannya dengan cara apa? Doa. Nah, ini ada doanya. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ahilman sekali, Bapak Ibu sekali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sekali lagi, Rabbana
Atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Perhatikan terjemahannya. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami. Atina, berikan kepada kami atau anugerahkan kepada kami. Min ladunka, dari sisimu. Apa yang pertama? Rahmah, kasih sayang. Rahmah. Perhatikan ya. Ibu bapak, di antara nikmat yang paling berharga kepada kita yang sedang diuji, yang sedang dikasih masalah, adalah saat dikasih masalah kita bisa makin dekat sama. Ini. Jadi kalau kita dikasih ujian, dikasih masalah, kemudian kita dikasih kesempatan untuk bisa sholatnya lebih khusyuk, sujudnya lebih lama, doanya lebih panjang, datang ke majelis ilmu, meningkatkan keimanan ketakwaan kita, itu nikmat yang paling besar. Rahmah kasih sayang. Makanya nanti gini, kalau ibu bapak sedang punya persoalan, kemudian mendekat kepada Allah, kita mendapatkan rahmat, kasih sayang. Gitu. Kadang kita jawab begini, Ustadz, kok saya udah meningkatkan ibadah saya, tapi kok nggak ada solusinya? Solusinya itu apa? Ini rahmat ini. Ibu diberikan ketenangan, diberikan kemantapan dalam menjawab setiap persoalan. Itu kan rahmat gitu loh. Jadi pertolongan pertama yang Allah turunkan kepada orang beriman ketika sedang punya masalah bukan solusinya, tapi ketenangan. Tenang. Mungkin solusinya belum kebuka gitu loh. Jalan keluarnya nggak tahu gitu loh. Tapi dia diberikan ketenangan oleh Allah. Itu kan nikmat, betul apa enggak? Coba saya mau tanya, pilih mana? Tolong jawab. Kaya gelisah, miskin tenang. Saya tahu jawabannya, nomor 3 kan? Kaya dan tenang kan? Kalau kita sedang punya hutang nih, kan bawaannya pengen bayar hutang, betul nggak? Pengen bayar hutang. Nah sekarang uangnya belum ada. Kita minta apa sama Allah? Diberikan ketenangan ya Allah. Tenang apa? Tenang kalau kita punya hutang, betul. Tenang kalau kita mau ikhtiar mencari rezeki yang halal, bayar hutang, betul. Tenang menghadapi siapapun yang datang. Itu kan nggak mudah Pak. Betul nggak? Ada nggak orang yang sedang ada masalah tertekan, ujungnya punten, frustasi, stres, dan mohon maaf lahir batin, bunuh diri? Ada nggak? Ada. Kenapa itu? Gara-gara apa? Gara-gara nggak tenang. Makanya kita minta sama Allah rahmah, kasih sayang. Ya Allah, hamba terima ujian ini, hamba terima masalah ini, tapi hamba mohon ya Allah, jangan pernah tinggalkan hamba ya Rabb. Tenangkan hati hamba ya Allah, kuatkan hati hamba ya Allah. Seberat apapun masalah yang Engkau berikan kepada hamba, hamba terima ya Allah, hamba ridho ya Allah. Dan hamba minta ya Allah, dekatkan hamba denganmu ya Allah. Kan gitu. Ibu sedang punya masalah di rumah tangga, di keluarga, apapun itu, kalau sudah diberikan rahmat kasih sayangnya Allah, kita diberikan ketenangan. Saya ulangi ya. Jadi pertolongan pertama yang Allah berikan kepada orang beriman ketika dia sedang punya persoalan adalah apa? Rahmat, ketenangan. Kita ini kadang-kadang suka tidak pernah bisa menghitung, kalau punten mohon maaf ya, kalau mendekat kepada Allah itu adalah nikmat yang berharga, betul atau tidak? Iya kan? Kita dikasih masalah, di saat yang bersamaan kita bisa meningkatkan ibadah kita, itu nikmat atau bukan? Itu nikmat ya. Kadang kita tidak pernah melihat itu sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, padahal itu adalah nikmat. Nah yang kedua kita minta sama Allah apa? Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah urusan kami ya Allah, rasyada. Hah? Ada rasyada? Yang mana rasyada namanya? Kalau orang sini namanya rosadi biasanya ya. Rosida. Rasyada. Apa itu rasyada Ustaz?
petunjuk jalan keluar. Ya, coba. Satu, kita minta rahmat, kasih sayang Allah. Yang kedua, kita minta petunjuk jalan keluar. Ibu bapak, apa yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Betul? Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Betul atau tidak? Ya, perhatikan surat Al-Baqarah 216 ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Nah, untuk bisa kayak gitu butuh apa? Butuh rahmat kan? Butuh kasih sayangnya Allah yang bisa menenangkan perasaan kita. Ya Allah, hamba terima ujian ini, hamba terima masalah ini, dan hamba mohon kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Coba dah ya, diamalin doa ini ya, habis sholat silakan. Ini teman-teman milenial yang belum nikah ada? Yang mana orangnya? Ayo nih, yang belum nikah minta sama Allah. Ustaz, kenapa masalahnya Ustaz? Saya udah deket sama seseorang. Udah berapa tahun? 5 tahun. Kayak nyicil motor ya. 5 tahun kemudian dia pergi meninggalkan saya. Sakit. Di mana sakitnya? Di sini Ustaz. Terus gimana Ustaz? Udah. Jangan menyalahkan keadaan. Terima saja. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari pohonnya. Udah, ikhlasin aja. Mungkin Allah sedang nyiapin orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Siapa ya Ustaz? Nggak tahu Ustaz juga ya. Cuman yang jelas adalah kenapa mata kita senantiasa tertutup gitu? Ya karena ini. Karena kita nggak minta sama Allah agar kemudian dibuka siapa yang terbaik untuk kita. Boleh jadi orang tadi yang pergi ninggalin kita memang nggak baik untuk kita. Betul apa enggak? Kita maksain, kita ngotot, pengen dia Ustaz. Kata Allah dia nggak baik untuk kamu. Aku pisahkan kau dengan dirinya karena aku sedang siapkan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kamu. Udah nggak usah galau-galau gitu. Bangun, gak usah ini Ustaz, aku itu udah gak bisa makan apa-apa lagi. Emang kenapa? Iya Ustaz, karena hampir semua menu makanan pernah aku makan bersama dengan dirinya. Jadi kalau lihat menu apapun tuh ingetnya sama dia terus. Lihat nasi inget dia, lihat ayam inget dia, lihat kobokan inget dia. Ya karena makannya pakai kobokan terus mungkin ya. Udah Ustaz, aku tuh selama putus sama dia gak tahu jalan pulang lewat mana. Emang kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Setiap lihat gang ini inget dia, lihat jalan ini inget dia. Udah gak usah lebay gitu kali. Biasa aja. Minta sama Allah agar Allah berikan rahmat dan petunjuknya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bapak-bapak yang mungkin harus dirumahkan, harus di PHK, ada atau tidak? Ada? Udah, gak usah nyalain perusahaan. Ustaz, kok saya di PHK ya? Salah saya apa? Bukan salah kamu, salah perusahaan kamu. Memberhentikan kamu. Tapi kan begini keadaannya. Udah gak usah nyalahin keadaan. Udah terima, angkat tangan, berdoa sama Allah. Allah tunjukkan. Mungkin tanpa sadar
kita itu berhenti dari tempat pekerjaan kita, disitulah awal kita untuk mulai bisnis, mulai usaha. Selama ini nggak pernah kebayang jualan karena sibuk dengan bekerja, betul apa enggak? Selama ini nggak pernah kebayang bisnis karena sibuk dengan bekerja. Nah sekarang Allah kasih skenario, engkau berhenti dari pekerjaanmu, buka matamu, buka hatimu, Allah tunjukkan yang terbaik. Tugas kita apa? Ya ikhtiar. Ikhtiar itu ingat ya, pernah Ustaz sampaikan, ada dua kan? Ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Ikhtiar buminya apa? Ya kerja biasa. Ikhtiar langitnya apa? Doa. Tingkatkan ketakwaan kita. Makanya punten ya, Ahilman mah paling kesel sama orang yang usaha nggak mau, bisnis nggak mau, silaturahmi nggak mau, doa nggak mau, tahajud nggak mau, tidur malam, bangun pagi-pagi, bikin status akan indah pada waktunya. Itu nggak nyambung itu kira-kira tuh. Usaha nggak mau, kerja nggak mau, doa nggak mau, ngaji nggak mau, silaturahmi nggak mau. Kayak begini kan silaturahmi, betul apa enggak? Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang mau dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambungkan silaturahmi. Terus gimana? Jangan diam mulu. Kalau bahasa orang Tangerang apa kira-kira? Jangan diam-diam, baik. Gerak. Kenapa? Silaturahmi apa? Kita punya handphone. Berapa banyak kontak kita di handphone? Masa sih kita share satu produk nggak ada yang nyaut? Bismillah. Ya Ustaz gimana ya? Aku mau udah putus asa aja. Udah nunggu mati aja. Udah hopeless. Suka pengen nyubit gitu loh. Ayo. Ingat ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya apa? Kalau hari ini ayah bunda diberikan persoalan oleh Allah, karena Allah tahu kita bisa. Allah tahu kita mampu. Allah aja percaya sama kita. Masa kita nggak percaya? Jadi nggak boleh bilang gini, Ustaz, kayaknya hidup saya mah udah kacau. Yang lain mah enak hidupnya. Jangan bandingin hidup kita sama hidup orang, nggak ada habisnya. Betul apa enggak? Jangan bandingin hidup kita sama orang capek. Ujungnya iri dengki. Tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita ketabrak. Diam depan mobil baru tetangga kita. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Tuh, jadi pusing sendiri kan. Udah. Terima apa yang ada, syukuri apa yang diberi. Jangan gelisah dengan rezeki orang lain. Masing-masing ada jatahnya, betul apa enggak? Terus gimana? Tugas kita cuma ikhtiar aja. Doa itu ikhtiar kita. Ustadz, kalau nggak dikabulkan gimana? Bukan urusan kita. Urusan siapa itu? Urusan Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar doa yang terbaik. Yang nentuin hasil adalah Allah. Jadi yang paling penting bagi kita apa? Berdoanya. Bukan dikabulkan doanya. Dikabulkan doa atau tidak itu urusan Allah. Hak prerogatifnya Allah. Tugas kita apa? Berdoa. Maka ini ada perkataan bagus sekali dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bagus sekali. Kata Imam Ali begini. Ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi ketika doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Coba bayangkan. Ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi ketika doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Kenapa? Ini tasawuf tingkat tinggi memang ya. Ketika doaku dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, boleh jadi Allah memberi apa yang Allah mau. Ya, kita kadang-kadang mintanya mau kayak kita kan, mau sesuai dengan kemauan kita. Tapi Allah punya rencana, kita punya rencana. Pertanyaan saya, rencana siapa yang paling baik? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang lebih baik? Keinginan. Dan sikap itu tidak akan bisa muncul dari kita kalau kita nggak bisa nerima ujian yang Allah berikan kepada kita.
Maka Bapak Ibu kembali kepada ini ya. Bismillah, hidup dunia ini pasti diuji. Ujian itu ada dua, ada kebaikan, ada keburukan. Bapak Ibu yang sekarang lagi di atas, jangan sombong ya. Yang lagi dikasih jabatan, pangkat, kedudukan, jangan sombong ya. Yang lagi dikasih harta yang lapang, jangan sombong. Ingat, ketika diberikan kebaikan, ujian syukur. Ketika diberikan ujian keburukan, ujian sabar. Dua-duanya ujian. Banyak orang yang tidak lulus gara-gara ujian apa? Kebahagiaan kadang-kadang. Betul apa enggak? Ketika lagi di atas dia terlena, dia lupa. Betul? Makanya hati-hati, butuh menggantungkan Allah. Ingat ya, yang nyampein kita pada posisi hari ini bukan karena usaha kita, tapi Allah berkehendak sama kita. Kita yang hari ini jadi pejabat, ya, punya pangkat, punya kedudukan, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah mengizinkan kita mendapatkan itu semua. Makanya nanti Bapak Ibu, kalau hidup kita melibatkan Allah jadi nikmat. Ketika sukses tidak akan membuat sombong, ketika gagal tidak membuat kita putus asa. Ini kunci. Ketika sukses tidak jadi sombong, ketika gagal tidak jadi putus asa. Kenapa? Karena kita percaya semuanya yang terbaik dalam pandangan siapa? Allah. Nah, maka oleh karena itu, merujuk dari pendahuluan ini ya, dari pendahuluan ini, maka kita lari kepada topik yang kita bicarakan hari ini. Apa? Muhasabah. Muhasabah. Di antara sikap yang harus dimiliki oleh orang beriman dan orang yang bertakwa adalah sikap muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, dan mengevaluasi diri apa yang sudah kita lakukan. Perintahnya ada di surat Al-Hasr ayat 18. Jadi perintah muhasabah itu bukan kata Ustaz Hilman, tapi langsung Allah perintahkan. Kalau kita diperintahkan untuk menghitung-hitung, melihat-lihat, menghitung-hitung, melihat-lihat, mengevaluasi diri tentang apa yang kita lakukan kemarin. Untuk apa? Untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan kalimat ini. Di awal ayat Allah sapa. Siapa yang Allah sapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Satu. Jadi yang diperintahkan bermuhasabah itu satu, orang beriman. Ya. Ittaqullaha, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang yang bertakwa. Orang beriman, kemudian dia diperintahkan bertakwa. Apa di antara sikapnya? Muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang sudah kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Jadi kita ini diperintahkan setiap saat, setiap waktu untuk bermuhasabah, untuk melihat apa yang sudah kita lakukan kemarin untuk hari esok. Nah, ini kan sering menjelang akhir tahun gitu ya, kita muhasabah. Seharusnya setiap detik, setiap menit, setiap jam kita muhasabah. Tadi malam kita ngapain? Kemarin kita ngapain? 2 hari lalu kita ngapain? Bahkan kalau mau kita generalnya, setahun dari awal tahun sampai sekarang akhir tahun, apa yang sudah kita lakukan? Penting untuk melakukan muhasabah ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Pertanyaannya, Ustadz, hari esok tuh yang seperti apa? Ini kan pertanyaannya. Ada makna esok tuh besok hari, tapi ada makna esok itu adalah makna kehidupan pasca kehidupan dunia. Bapak Ibu tahu kan, kalau kita ini hidup di dunia ini bukan kehidupan terakhir kan? Manusia itu kan setidaknya mengalami beberapa fase kehidupan kan? 12 kalau tidak salah waktu. Yang pertama, manusia hidup di alam ruh namanya. Setelah alam ruh, manusia ketemu dengan alam rahim.
Setelah itu manusia dilahirkan ke muka bumi, alam dunia. Kita lagi di mana sekarang? Lagi di mana? Dunia. Ini bukan akhir segalanya. Ini baru tahapan keberapa? Tahapan ketiga. Setelah alam dunia, manusia ketemu dengan wafat, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang hidup pasti akan wafat. Kemudian manusia masuk alam yang keempat. Namanya alam apa? Alam kubur. Alam kubur. Kita semua pasti akan mati, setuju? Betul? Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ketemu dengan yang namanya kematian. Cuman waktunya nggak tahu. Bisa jadi bapak ibu duluan, Ustadz Hilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan, bapak ibu duluan ya. Jadi waktu tidak ada yang pernah tahu. Usia muda bukan jaminan, ya. Malah sekarang banyak sekali usia yang masih muda Allah panggil usianya, betul? Maka jangan leha-leha. Ketemu dunia, selesai ketemu alam kubur. Nanti ketika di alam kubur ada 3 yang akan ikut kan? Jadi saat kita meninggal tuh 3 yang ikut. Keluarganya, hartanya, amalnya. 2 balik, 1 ikut ke dalam. Iya. Yang nganterin apa? Keluarganya nganterin. Hartanya nganterin. Amalnya nganterin. Cuman yang namanya keluarga sama harta balik lagi. Iya. Kayaknya nggak ada orang yang punya mobil bagus dikubur sama mobilnya, ada nggak? Nggak ada balik lagi. Ada orang yang punya bini cantik, ikut nggak bininya mati? Ya nanti belakangan paling juga kan ya. Nggak mungkin dua-duanya ikut ke dalam, pasti balik lagi. Harta balik, keluarga balik, ya ikut apa? Amal. Amal ikut. Makanya nanti bagaimana keadaan alam kubur kita tergantung amal kita. Ya itu aja. Nah, setelah alam kubur, manusia akan ketemu dengan hari kiamat, dihancurkan semuanya. Kiamat. Bagaimana keadaannya nanti? Wah, baca surat Al-Waqiah nanti itu ya. Dijelaskan seperti apa keadaan di hari kiamat itu. Semua dihancurkan. Sampai kemudian setelah semua lenyap, yang hidup kemudian mati, yang mati dibangkitkan, kemudian dihancurkan kembali, ketemu dengan hari kiamat. Setelah itu manusia ketemu dengan hari dibangkitkan, yaumul ba'ats. Dibangkitkan, semua dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, kemudian ketemu dikumpulkan di padang mahsyar. Semua dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang kan? Di padang mahsyar ini beda-beda. Ada yang mendapatkan naungan, ada yang teduh karena keadaan yang segala macamnya. Ada di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan. Ya, ketika tidak lagi yang orang mendapatkan naungan ketika itu. Salah satunya siapa? Salah satunya ya, imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian siapa lagi? Seorang pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid. Makanya kalau ada anak muda nih, anak muda yang ke masjid dengan orang tua yang ke masjid, itu kerenan kalau bisa ya, kalau bicara keren, anak muda yang ke masjid. Keren. Jadi ketemu di padang mahsyar. Bagaimana keadaan ketika itu? Ya semua dikumpulkan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya. Ada satu hari di mana orang semua lari saking takutnya begitu. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, sahabat lari daripada sahabatnya, saudara lari dari saudaranya, pasangan lari daripada pasangannya. Kenapa? Sya'nu yughni. Hari itu mereka sibuk dengan dosanya. Mereka lari semua. Ketemu di padang mahsyar, disinilah kemudian kita bisa mendapatkan syafaat. Kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Maka di antara alasan kenapa kita mencintai Rasulullah, salah satunya adalah karena kita ingin diakui menjadi umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaat darinya, kan begitu. Maka apa di antara amalannya? Perbanyak baca salawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di sini. Termasuk nanti nih yang baca Quran bisa mendapatkan syafaat dengan baca Quran. Makanya kalau sekarang kita punya anak-anak, kalau tidak bisa semuanya, minimal ada salah satunya yang menjadi hafal Quran. Karena nanti orang tua yang punya
anak yang hafal Quran, maka nanti orang tua itu akan diberikan mahkota. Sebagaimana anak yang hafal Quran tadi diberikan selendang, diberikan mahkota. Jadi kalau nanti di padang mahsyar kita bertemu dengan orang yang pakai mahkota menggunakan selendang, berarti dia punya anak yang soleh dan punya hafal Quran. Maka jadikan anak yang soleh itu terus syafaat. Kita punya teman-teman yang baik, sahabat yang baik. Sahabat yang baik juga bisa menjadi faktor mendapatkan syafaat ketika itu. Maka dari sekarang cari sahabat yang baik, cari teman yang baik. Ya, bergaul dengan teman-teman yang baik. Kalau sudah punya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena boleh jadi mereka yang bisa ngajak kita masuk ke dalam surga. Makanya saya seringkali berpesan kepada siapapun ya, kalau ada di antara Bapak Ibu di Masjid Al-Ijtihad ini yang nanti ditakdirkan masuk surga insya Allah, amin. Tolong ingatkan pertemuan ini, ingatkan perjumpaan ini. Kalau kita pernah ngaji bersama, pernah ketemu di sini, pernah ngumpul di sini, pernah sholat di sini, dan kalau Bapak Ibu tidak menemukan wajah kami di situ, tolong sampaikan kepada Allah, ya Allah, kami punya guru, kami punya sahabat, kami punya teman yang pernah ngaji di Al-Ijtihad, yang pernah bersama di Al-Ijtihad. Kami mohon ya Allah, kumpulkan kami nanti di surgamu ya. Ketemu dengan syafaat di sini, nanti ketemu yaumul hisab di sini nih, dihitung semua. Tidak ada yang bisa mengelak ketika itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dihisab semua, tidak ada yang tidak tercatat, semua tahu catatannya, tahu kebaikan kita dicatat, keburukan kita dicatat, sampai ketemu nanti apa, yaumul mizan, ditimbang. Kira-kira banyakan mana nih, amal soleh atau amal salah, kebaikan atau keburukan. Sampai nanti seseorang akan diberikan kitab kan, kalau dia menerima dengan tangan kanan, berarti dia mendapatkan amal soleh yang banyak. Ketika dia mendapatkan ashabus shimal dengan tangan kiri, maka boleh jadi disitulah keburukan diri. Ditentukan ketika itu, sampai nanti ketemu dengan hari dipertanggungjawabkan, sampai nanti terus ketemu dengan telaga, nanti ada jembatan Sirat. Setelah jembatan Sirat manusia ditentukan dua, masuk surga kah atau neraka. Masih panjang atau tidak? Masih panjang atau tidak? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang kamu lakukan di dunia. Untuk apa? Lighad, untuk hari esok. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk bertemu dengan hari esok? Ibu bapak, kalau kita mau pulang kampung, nyiapin bekal apa enggak? Nyiapin bekal apa enggak? Kalau kita pulang kampung nggak bawa bekal, gimana keadaannya? Susah, sengsara, sulit, betul? Kita pasti akan balik nanti ke Allah. Dunia ini bukan kehidupan kita yang sebenarnya. Ini istilahnya tempat singgah. Kita ini cuma tamu di sini. Kita akan kembali kepada Allah. Maka apa perintah Allah di kalimat ayat tersebut? Setelah kita waltang dun nafsu maqaddamat liqad, udah ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi menutup akhir tahun 2021 ini, resolusi terbaik yang perlu kita hadirkan di tahun depan adalah apa? Tingkatkan ketakwaan kita. Itu aja. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita. Maka sekarang coba dievaluasi. Kira-kira lebih banyak amal soleh kita atau amal salah kita? Lebih banyak pahala atau dosa-dosa kita? Kita dosanya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Nah, maka sering saya sampaikan ya, kalau Bapak Ibu sampai saat ini
masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, ingat dua hal. Berapa hal? Ingat. Jadi kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah di dunia, ingat dua hal. Satu, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita untuk memperbanyak amal kita. Atau yang kedua, karena dosa kita sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa ayah mau sholat berjamaah terus di masjid? Kenapa? Pengen nutupin kehidupan ayahanda yang dulu. Ayahanda nggak pernah punya banyak waktu sholat di masjid, Ustaz. Maka sekarang ayahanda pengen lakukan itu, Ustaz. Ada, saya punya jamaah, dia nggak pernah tertinggal pas sholat jamaahnya. Saya tanya kenapa? Dulu beliau bekerja di bidang hukum, gitu, hakim, dan nggak pernah punya banyak waktu mudanya gitu. Maka sekarang dihabiskan untuk nutupin yang dulu. Makanya sekarang kalau kita ngerasa dulunya banyak dosa, Ustaz, banyak maksiat, Ustaz, ayo sesali itu semua. Bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan cara apa? Segera kembali kepada Allah. Tapi dosa saya banyak, Ustaz. Iya, tapi kita harus yakin ampunan Allah lebih besar dibanding dosa-dosa kita. Selama kita minta ampun kepada Allah. Maka ingat ya, ada 4 dosa orang yang punya dosa. Ada berapa? Ada 4 dosa orang yang punya dosa. Udah pasti dosa itu dosa ya. Tapi ini ada 4 dosanya orang yang punya dosa. Selain dosanya sendiri gitu ya. Yang pertama, dosanya orang yang punya dosa adalah merasa tidak punya dosa. Jadi saat kita merasa tidak punya dosa, itu dosa. Punya dosa enggak? Enggak ada, Ustaz. Suci saya. Merasa tidak punya dosa, itu dosa. Makanya hati